bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan staf pegawai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada pagi hari yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Edelweiss Blestika Stumeang. Saya di sini ingin berpidato tentang bagaimana upaya pencegahan stunting kepada anak. Stunting atau kerdil adalah kondisi panjang atau tinggi badan seseorang kurang atau tidak sesuai dari usia yang dimilikinya. Kondisi stunting ini termasuk dalam masalah gizi kronis yang disebabkan oleh beberapa hal, yang antara lain adalah masalah ekonomi keluarga, kurangnya gizi ibu pada masa kehamilan, kurangnya asupan gizi pada bayi, dan gangguan kesehatan pada bayi. Tetapi kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari orang tua. Padahal faktor genetik merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil kemungkinannya bila dibandingkan dengan faktor lain seperti perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Ada pula ciri yang dimiliki anak yang terkena stunting adalah: yang pertama, anak yang terkena stunting cenderung lebih pendek dibandingkan anak lain seusianya. Ciri yang kedua adalah anak rentan mengalami gangguan kesehatan. Dikarenakan sistem imun tubuh anak yang rendah menjadikan anak mudah terserang oleh penyakit-penyakit. Ciri yang selanjutnya adalah anak cenderung kurang aktif. Anak-anak pada umumnya itu pasti akan berlari ke sana, berlari ke sini, dan itu menunjukkan bahwa anak yang aktif adalah anak yang sehat. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui apa itu stunting dan apa cirinya. Ada pula hal yang menjadi penyebab terjadinya stunting kepada anak. Yang pertama, kadar gizi buruk pada ibu sejak masa kehamilan. Kita sudah tahu, kehidupan seorang anak dimulai pertama kali saat berada di dalam rahim sang ibu. Embrio yang sedang berkembang bergantung pada makanan yang dikonsumsi sang ibu tersebut. Kurangnya nutrisi dan gizi yang diterima ibu dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi si kecil dan ibu itu sendiri, karena dapat menghambat perkembangan janin dan dapat menyebabkan kematian neonatal. Penyebab yang kedua adalah lingkungan yang tidak mendukung. Kelalaian atau ketidakhadiran pengasuh atau orang tua menyebabkan anak tidak dapat makan secara maksimal dan anak juga tidak dapat membagi waktu kapan harus bermain dan kapan harus belajar. Dan kedua hal tersebut berpotensi untuk menghambat pertumbuhan si kecil. Dan masalah yang kedua adalah masalah ekonomi keluarga. Orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dapat menyebabkan anak jadi tidak dapat menerima makanan yang seharusnya dikonsumsi seperti sumber hewani, seperti susu, telur, dan daging. Penyebab yang selanjutnya adalah kurangnya makanan pendamping ASI. Anak yang sudah berusia 6 bulan tidak cukup hanya menerima nutrisi dan gizi hanya melalui ASI saja. Anak sebaiknya diberikan makanan-makanan pelengkap seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang sudah dihaluskan, susu dan telur, serta ikan dan daging. Kurangnya makanan pendamping ASI menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting kepada anak. Penyebab yang selanjutnya adalah kurangnya kebersihan pada makanan dan air. Air yang sudah tercemar kemudian dikonsumsi berdampak sangat buruk bagi kesehatan. Dan juga makanan yang disimpan di wadah terbuka dalam jangka waktu yang lama kemudian dikonsumsi juga dapat menyebabkan anak terinfeksi penyakit, dan juga hal tersebut menjadi salah satu penyebab
terjadinya stunting pada anak. Penyebab yang selanjutnya adalah kurangnya ASI eksklusif. WHO menyarankan ibu hamil sebaiknya menyusui 1 jam setelah kelahiran. Kemudian, ASI eksklusif diberikan minimal 6 bulan hingga 2 tahun atau lebih. Kurangnya ASI eksklusif menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting kepada anak. Dan penyebab yang terakhir adalah lingkungan yang tidak higienis. Anak yang tinggal di lingkungan yang memiliki tingkat kebersihan yang buruk dapat menyebabkan anak terinfeksi virus subklinis dan penyakit peradangan di mana gejalanya sama sekali tidak terlihat. Dan anak yang mengalami penyakit tersebut atau anak yang sudah terinfeksi penyakit tersebut, anak menjadi tidak dapat menyerap nutrisi dan gizi dari makanan secara efektif lagi. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya stunting pada anak. Namun, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan yang baik diberikan kepada anak adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Mengapa? Karena di dalam makanan 4 sehat 5 sempurna memiliki banyak gizi yang lengkap, seperti karbohidrat, vitamin, protein, mineral, dan lemak. Cara yang kedua adalah pola asuh. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh sangat besar kepada si kecil. Karena itu, sebagai orang tua yang bijak, orang tua sebaiknya mengajari kepada anak bagaimana caranya menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri. Seperti dengan rajin mencuci tangan sebelum makan dan banyak hal lain yang dapat dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah sanitasi dan akses air bersih. Akses air bersih yang sulit ditemukan dan sanitasi yang buruk menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting pada anak. Untuk itu, perlu membiasakan diri dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir dan tidak membuang air besar sembarangan. Untuk itu, pemahaman orang tua sangat diperlukan untuk membantu anak untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui apa itu stunting, apa ciri-ciri stunting, serta penyebab daripada stunting. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita menerapkan pola hidup sehat. Karena berdampak sangat besar bagi generasi-generasi selanjutnya. Mengapa? Karena melahirkan satu anak laki-laki sama dengan melahirkan satu generasi. Sedangkan melahirkan satu anak perempuan berarti melahirkan banyak generasi. Ayo, remaja putri sekalian, mari kita mulai sekarang menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan diri sendiri. Mari mulai sekarang, cintai dirimu dan cintai masa depan keluarga. Stop stunting, cegah stunting. Pelihara tubuhmu dengan menyayangi dirimu sendiri dan mari mulai sekarang kita menerapkan pola hidup sehat. Sekian dari saya dan terima kasih.